Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi narjuhu taufiqu lima karimal akhlaqi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi minasyifaqi wan nifaq wa nashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasolawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina salaku sabilahu wartasamu tariqah. Fahayu hayatan tayyibatan wa asyu aisyatar radiyah. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin ingkang minulya, kangge netepi seruanipun Gusti Allah ing dalem nglampahi ibadah salat Jumat menika, monggo kita sami sareng-sareng berusaha ningkatake kadar iman kita supados sansaya mantep takwa lan bekti kita dhateng Gusti Allah. Keranten hakikatipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah menika namung takwa ingkang dados ukuran mulyanipun manungsa. Dene wujudipun takwa ingkang saged kita pirsani inggih menika saenipun akhlak, budi pekerti, atawen tindak tanduk sedinten-dinten. Menawi kita mirsani kanthi teliti gesangipun menungsa, punapa niku pribadi, kaum, masyarakat, atawen bangsa, pilih menungsa menika saged mulya lan jaya menawi gadah budi pekerti ingkang luhur. Ing dalam Islam dipun sebat akhlakul karimah. Sawangsulipun menungsa badhe rusak lan cilaka menawi gadahi penyakit budi pekerti ingkang ala. Kathah ayat teng Al-Qur'an ingkang nyebatake crita-crita kados mekaten. Ugi teng gesang kita piyambak bola-bali kita mirsani tiyang ingkang saderengipun mulya lan jaya nanging teng akhir hayatipun sami ina lan cilaka. Amargi akhlakul karimah sampun ical saking manahipun. Menungsa menika saged mulya lan jaya menawi akhlak budi pekerti tesih wonten teng gesangipun. Lan menungsa menika badhe rusak lan cilaka menawi akhlak budi pekerti sampun ical saking gesangipun. Kaum muslimin ingkang minulya, perkawis menika sampun dados sunnatullah atawen hukum katetepane Gusti Allah ingkang boten saged dipun rubah. Kemajuanipun pembangunan, kemakmuran, bondo donya, pangkat lan sak pinunggalipun menika boten kathah pengaruhipun dhateng hukum katetepane Gusti Allah. Bilih sae badhe ketinggal sae menawi ala ugi badhe ketinggal ala. Senajan dipun tutup-tutupi, senajan dipun apik-apik, menawi ala mesti ketinggal ala. Senajan dipun fitnah, senajan dipun elek-elek, menawi sae tetep ketinggal sae. Wonten mangsane kita saged mirsani kanthi cetha budi pekerti ingkang manggen wonten ing manahipun menungsa.
punapa niku budi pekerti ingkang luhur atawen ingkang awon. Kaum muslimin ingkang minulya, agami Islam kelawan Nabi Muhammad minangka ingkang beta risalahipun ngaturake setunggal hikmah kanthi ngendikan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sak temene ingsun diutus kangge nyempurnakake luhuripun budi pekerti. Sampun nyata teng mriki bilih pokok dasaripun agami Islam inggih menika luhuripun budi pekerti. Menikalah ingkang dados ukuranipun manungsa wonten ing ngersane Gusti Allah. Pramila boten wonten agami kangge tiyang ingkang boten gadah akhlak lan boten wonten akhlak kangge tiyang ingkang boten gadahi agami. Akhlak lan agama boten saged dipun pisah-pisah. Tiyang ingkang nglampahi agama kedahipun luhur budi pekertine. Tiyang ingkang luhur budi pekertine kedahipun nggadahi agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadz-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu tadi materi khotbah kita yang ke-9. Tema kita kali ini adalah tentang akhlak keniscayaan dalam beragama. Sebenarnya materi khotbah ini sudah saya sampaikan pada khotbah saya di tahun 2014, sekitar 9 tahun yang lalu. Saya sengaja memilihnya untuk dijadikan tema konten kali ini karena belakangan saya melihat media kita dipenuhi pemberitaan tentang penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Sudah banyak kesaksian dari para alumni, tenaga didik, wali santri, dan bahkan dari masyarakat umum yang ikut terdampak oleh pemikiran menyimpang dari pemimpinnya, yakni Panji Gumilang. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengecek sendiri di kanal-kanal ternama. Dan sekarang, saat ini, pimpinan dari Ponpes Al Zaitun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang kita kembali membahas materi khotbah kita. Teman-teman semua yang berbahagia, untuk menggenapi syarwat Allah di dalam menjalankan ibadah sholat Jumat, mari kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman supaya lebih mantap kadar ketakwaan kita. Karena hakikatnya di hadapan Tuhan itu hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaannya seseorang. Sedangkan wujud dari takwa yang bisa kita lihat adalah bagusnya akhlak atau budi pekerti dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jika kita melihat dengan seksama kehidupan manusia, entah itu pribadi atau masyarakat, bahwa manusia itu bisa jaya dan mulia jika memiliki budi pekerti yang luhur. Di dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah. Sebaliknya, manusia akan rusak dan celaka jika memiliki penyakit budi pekerti yang buruk. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan cerita-cerita terkait dengan hal tersebut. Seperti kaum Sodom di Italia, Fir'aun di Mesir, serta umatnya Nabi Lot. Di era modern juga tercatat dalam sejarah kita tentang kejadian yang menimpa Dukuh Legetang, sebuah dukuh yang terletak di lereng Gunung Dieng. Cerita lengkapnya bisa kalian temui di channel yang lain. Sudah banyak yang membahasnya. Atau mungkin di kehidupan teman-teman semua juga pernah menyaksikan sendiri tentang seseorang yang sedang berjaya lalu di kemudian hari terjatuh ke bawah karena perilakunya yang buruk.
Sebaliknya, orang yang berada di bawah kelak jadi terangkat derajatnya berkat perilaku baiknya. Teman-teman semua yang berbahagia, hal demikian sudah menjadi sunatullah, hukum ketetapannya Gusti Allah. Terkait dengan kemajuan zaman, entah itu kemakmuran, pembangunan, maupun pemikiran, tidak berpengaruh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Bahwa yang baik akan terlihat baik dan yang buruk akan terlihat buruk, meski ditutup-tutupi. Tapi apa yang kita pelihara, apa yang kita lestarikan sehari-hari, suatu saat nanti akan nampak juga. Ada masanya di mana yang tersembunyi itu akan dinampakkan oleh Tuhan. Teman-teman semua yang berbahagia, agama Islam lewat Nabi Muhammad yang diberi amanah menyampaikan risalahnya pernah mengutarakan sebuah hikmah yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan luhurnya budi pekerti. Sudah nyata di sini bahwa pokok dasarnya agama Islam adalah luhurnya budi pekerti. Ini pula yang menjadi ukuran derajat manusia di hadapan Tuhannya. Karena itu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak, dan tidak ada akhlak bagi orang yang tidak beragama. Akhlak dan agama adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Orang yang beragama seharusnya luhur budi pekertinya, sebaliknya orang yang luhur budi pekertinya sebaiknya beragama. Bagi kita orang awam yang tidak berkesempatan belajar agama secara menyeluruh di lembaga yang kredibel, kita bisa menjadikan perilaku ini sebagai acuan. Misalnya, di masyarakat kita melihat ada orang yang dianggap sebagai tokoh agama, tapi kita menemukan perilaku yang menyimpang dari yang bersangkutan. Maka itu adalah alarm pertama bagi kita bahwa ada yang kurang pas dari konsep dia beragama. Sampai di titik ini, secara kemanusiaan, kita bisa menganggapnya jika yang bersangkutan sedang khilaf. Tapi jika yang bersangkutan mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakan buruknya, maka ini adalah alarm darurat bagi kita. Karena konsepnya agama itu kan diturunkan untuk memperbaiki perilaku manusia yang menyimpang. Jadi, jika ada orang yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai acuan untuk membenarkan tindakan menyimpang, ya jelas ini sebuah penyesatan, harus kita lawan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.